Fudail bin Iyad rahimahullah, imamu ahli Madinah atau imamu ahli Makkah rahimahullah ta'ala. Beliau terkenal sebelum insaf sebagai rampok atau intinya rampok. Di tengah jalan, kepala rampok dia, bukan rampok sembarang rampok, tapi panglimanya rampok, begal. Dia membuat markas di antara jalan dari Syam, dia dari Syam, Suria, di pegunungan-pegunungan di antara jalan menuju Makkah. Yang ditarget adalah jamaah-jamaah haji, jamaah-jamaah umrah. Setiap ada jamaah haji melintas, mereka akan merampok, syukur kalau kembali dengan nyawa dan tanpa busana. Semua perbekalan mereka lucuti, mereka ambil dan mereka rampok. Satu ketika beliau rahimahullahu ta'ala wa radiya'an, ini proses cerita beliau menjadi ulama sampai akhirnya beliau menjadi ulama. Satu saat beliau terobsesi dengan wanita tetangga, gadis tetangga yang cantik. Di malam hari kemudian dia memutuskan untuk memanjat rumah si gadis, memanjat tembok rumah si gadis. Dari atas tembok dia mendengarkan dari dalam rumah si gadis sedang menunaikan salat malam dan dia membaca surat Al-Hadid. Kebetulan lewat ayat Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Bukankah saatnya kalian wahai orang yang beriman untuk takut dan tunduk kepada Allah, dan jangan kamu menunda-nunda kalau kamu tidak ingin keras hati kamu. Gemetar dari atas tembok mendengarkan teguran satu ayat ini. Jangan menunda-nunda. Kapan saatnya kamu mau sadar? Dari atas tembok dia pun gemetar kakinya dan mengatakan, menjawab bacaan ayat Al-Quran ini, Al-ana ya Rabb, sekarang ya Allah saya akan taubat, sekarang saya akan tinggalkan perbuatanku ini, saya tidak akan menunda taubat ya Allah, takut hati saya keburu dikunci, mumpung sekarang hati saya terbuka dengan cahaya ya Allah, mumpung hati saya sekarang tersinari dengan hidayah ya Allah, sekarang saya tidak akan menunda. Dia dari atas tembok mengatakan, Al-ana ya Rabb, sekarang ya Allah saya akan taubat. Maka dia turun dari atas tembok, kemudian kembali ke markas, merampok dia, kemudian membubarkan pasukannya. Dan setelah itu lewat rombongan jamaah haji, dia pun ikut dengan jamaah haji. Selesai menunaikan ibadah haji, dia memutuskan untuk tinggal di Makkah, belajar agama sampai akhirnya menjadi seorang ulama. Jangan pernah menunda. Pada saat hatimu mengajak kebaikan, kamu jangan pernah menunda sedetik, semenit pun. Ingin baca Al-Quran, baca Quran. Coba kamu tunda, lama-kelamaan lupa itu dengan Al-Quran. Baca Al-Quran, Quran di tangan kanan, handphone di tangan kiri, mana yang menang? Jelas handphone. Tapi kalau kamu bismillah, saya sudah niat baca Quran, baca Quran, tinggalkan handphone. Tapi kalau kamu nunda akan tambah parah. Kamu bermasalah, sakit hati dengan orang, cepat hilangkan. Kalau tidak, kamu akan tambah besar, tambah besar, tambah besar. Lama-kelamaan akhirnya, bahkan barakallahu fiik, tidak akan mungkin, bahkan mungkin mendengar namanya aja alergi kamu. Kenapa? Kamu melihara jeruk yang busuk di dalam hati kamu. Lama-kelamaan akhirnya menutupi jeruk yang baik ini tadi. Bahkan membuat rusak. Bahkan bisa jadi lama-kelamaan berubah kebaikan menjadi keburukan.